Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Husna dari DKM 4, Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan seperti apa sih metode analisis investasi, di mana metode analisis investasi terdiri dari 5 metode. Yang pertama, metode ARR, yang kedua, metode PBP, yang ketiga, metode NPV, yang keempat, metode PI, dan yang kelima, metode IRR. Nah, kenapa sih kita harus menganalisis investasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan investasi? Tujuannya yakni agar kita dapat melihat apakah kita melakukan investasi mendapat keuntungan ataupun apakah layak untuk kita melakukan investasi. Nah, di sini sebelum kita melakukan ke metode, kita harus penyelesaian soal atau merinci gitu ya teman-teman. Investasi pertama, melakukan investasi 600.000 juta dengan modal kerja 50.000 juta dan modal tetap 550.000 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 90.000 juta. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama yakni mengukur penyusutan, di mana penyusutan diperoleh dari modal tetap dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis, maka menghasilkan 92.000 juta per tahunnya. Jadi penyusutan per tahunnya 92.000 juta. Lanjut. Yang kedua, kita melakukan membuat tabel atau perhitungan aliran kas. Jadi sebelum melakukan perincian metode analisis, kita harus membuat aliran perhitungan kas. Yang pertama, penjualan. Jadi penjualan di tahun pertama 450, sampai di tahun kelima 370.000. Nah, karena ini tabel ini perhitungan aliran kas dalam ribuan rupiah ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan menghitung biaya variabel, di mana biaya variabel di sini ada 40%. Nah, bagaimana menghitungnya? Jadi 40% ini kita kalikan pada penjualan. Biaya variabel persenannya dikali dengan penjualan. 40% dikali dengan penjualan tahun pertama 450 menghasilkan 180.000. Kita tulis di biaya variabel. Nah, begitupun untuk tahun berikutnya, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, biaya penyusutan yang telah kita hitung tadi sebanyak 92.000 kita tulis. Karena biaya penyusutan sama di setiap tahunnya, maka kita tulis sama rata. Selanjutnya, biaya non penyusutan. Kita lihat biaya non penyusutan sebesar 30.000 juta. Kita tulis 30.000 set per tahunnya sama. Setelah itu kita melakukan pengurangan. Nah, pengurangan ini dari penjualan 450 ini kita kurangi 180.000 biaya variabel, biaya penyusutan, dan biaya non penyusutan. Maka hasilnya disebut laba sebelum pajak. Nah, untuk ini sama untuk perhitungannya untuk tahun berikutnya. Selanjutnya, pajak 30%. Pajak 30% ini perhitungannya kita melakukan perkalian silang. Jadi, 30% seperti 30% dikali 148. Jadi, pajak 30% dikali laba sebelum pajak. 30% dikali 148 sama dengan 44.400. Kita tulis di sini. Jadi, untuk tahun berikutnya pun sama, zigzag gitu teman-teman. Set dikali 30% dikali tahun kedua, laba tahun kedua, pajak 30% dikali laba tahun ketiga gitu ya. Nah, setelah semuanya dikalikan, maka pajak ditulis, terus dilakukan pengurangan. Ini laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak 30% yang telah kita lakukan perkalian tadi. Maka disebut dengan laba neto. Nah, laba neto ini kita melakukan diperoleh hasil dari pengurangan tadi. Nah, selanjutnya penyusutan sama karena kita tadi sudah menghitung ini 92.000. Kita tulis semuanya, kita melakukan penjumlahan. Kita jumlahkan laba neto ditambah penyusutan. Nah, hasilnya adalah prosit. Nah, jadi prosit ini diperoleh dari laba neto ditambah dengan penyusutan. Jadi tabel ini merupakan tabel yang harus kita ingat sebagai acuan untuk melakukan perhitungan pada metode-metode yang akan kita lakukan ini. Nah, langsung saja kita akan melakukan perhitungan pada metode yang pertama. Sebelumnya, metode ARR atau Average Rate of Return
merupakan metode penilaian investasi menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Yang kita perlu garis bawahi di sini adalah rata-rata nilai investasinya. Jadi langsung saja untuk penyelesaian soal. Jadi perhitungan ARR menggunakan rumus rata-rata laba setelah pajak atau EAT terus dibagi rata-rata investasi lalu dikali 100%. Nah, karena kita belum mengolah tadi rata-rata, kita lihat rata-rata sebelum pajak rata-rata laba setelah pajak kita lihat atau EAT rata-rata setelah pajak. Nah, setelah pajak kan dihasilkan ini 136.600. Karena kita mencari rata-rata, maka kita menjumlahkan dari tahun 1, 2, 3, 4, dan 5, baru kita bagi 5 karena terdapat 5 tahun. Setelah itu baru kita mendapatkan nilai rata-ratanya. Nah, maka nilai rata-ratanya 101.500.000. Nah, untuk rata-rata investasi, karena kita melakukan investasi sebanyak 600.000 rupiah, ditambah 90.000 juta ini diperoleh dari mana? Kita lihat 90.000 juta ini dilihat dari nilai residu, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya baru dikali 100%, menghasilkan 29,42%. Dalam tingkat keuntungan yang diharapkan, kan kita mengharapkan 20%, maka rencana investasi tersebut layak dilaksanakan karena ARR melebihi harapan yang telah kita inginkan, gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, perhitungan metode PBP atau Payback Period. Metode menghitung berapa cepat investasi yang dilakukan bisa kembali. Oleh karena itu, ketika melakukan investasi, kita akan menginginkan feedbacknya kan, uang kita kembali itu seberapa lama gitu. Jadi dalam satuan waktu yaitu tahun ataupun bulan. Nah, seperti apa sih perhitungannya? Jadi perhitungan payback period ini, yang pertama investasi sebanyak 600 juta itu tadi kita menggunakan dikurangi profit tahun pertama. Jadi kita lihat profit di tahun pertama sebanyak 195.600. Maka investasi dikurangi 195.600 menghasilkan 404.400 juta. Maka dikurangi lagi pada profit tahun kedua 216.600.000 lalu menghasilkan 187.800. Karena di sini kenapa kita tidak melanjutkan? Karena tahun ketiga ini profitnya 206.100.000, tidak bisa dikurangi dengan hasil dari pengurangan tahun sebelumnya, maka stop sampai di sini. Nah, maka mana yang dikatakan PBB, maka ini yang kita lakukan untuk mencari nilai PBB nanti. Nah, kita ini ya 187 ini merupakan nilai yang udah kita cari, terus dibagi dengan profit terakhir yang kita jumlahkan, yang tidak bisa dijumlahkan. Maka terus habis itu dikali dengan 12 ini adalah tahun. Dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Maka mendapatkan 10,93, maka kita bulatkan menjadi Nah, jadi PBB 2 tahun 11 bulan. Maka investasi proyek layak dilaksanakan karena nilai PBB lebih kecil dari target pengembalian investasi. Target pengembalian investasi kan 3 tahun. Nah, di sini PBB-nya 2 tahun 11 bulan, maka proyek ini layak untuk dilaksanakan kembali itu. Selanjutnya, ini metodenya kita akan melakukan perhitungan NPV, di mana NPV ini adalah Net Present Value, selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu yang tertentu. Nah, seperti apa sih perhitungannya? Jadi kita membuat tabel di mana terdiri dari tahun, profit, ini udah ketentuan ya. Terus PV atau yang biasa disebut dengan present value. Terus dari profitnya. Jadi ini pertama gini, 195 profitnya ini kita kalikan dengan ketetapan yang pada tabel 0,833. Selanjutnya kita kalikan
195.600 juta ini kita kalikan dengan ketetapan 20% ini menghasilkan yang namanya present value ini. Nah, setelah itu berlaku sama untuk tahun-tahun pada tahun-tahun berikutnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, kita mendapatkan ini dari mana? Kita mendapatkan ini dari tabel ketetapan. Jadi kita melihat seperti apa, melihat berapa jumlah DR 20% ini pada tahun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi beda-beda ya teman-teman. Bisa dilihat di tabelnya nanti. Setelah itu kita totalnya ini. Terus investasi yang kita lakukan kan 600.000 juta. Maka ini kita kurangi total dari present value-nya ini kita kurangi dengan investasi menghasilkan 12,058500. Maka hasil dari perhitungannya present value lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka proyek investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan karena hasilnya negatif, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya metode PI atau Profitability Index menunjukkan perbandingan antara PV kas masuk dengan PV kas keluar. Kalau ini berkaitan ya dengan NPV dan PI. Nah, jadi lihat kalau PI ini hasil dari PV present value yang kita jumlahkan tadi. Nah, ini present value ini kita bagi dengan investasinya, maka menghasilkan 0,98 atau kita bulatkan menjadi 1. Hasil PI 1, maka proyek investasi layak dilakukan karena ini lebih dari 0 gitu ya teman-teman. Selanjutnya metode IRR. Nah, metode IRR merupakan tingkat bunga yang menyamakan PV pengeluaran atau kas keluar dengan PV penerimaan atau kas masuk. Nah, ini masih berkesinambungan antara NPV, PI, dan IRR. Nah, jadi seperti apa perhitungannya kita lihat. Kita membuat tabel. Ini proceed di tahun 1, 2, 3, 4, 5 kita salin di sini. Nah, masih ingat di NPV tadi ini proceed-nya, terus DR-nya kan 20%. Kalau di sini ditambah lagi dengan DR 30%, kita membandingkan gitu. Nah, terus kita ini DR ini ada di tabel ketetapan ya teman-teman ini. Jadi kita sama kayak tadi, proceed-nya ini dikali dengan DR-nya ini. Iya nggak sih? Nah, jadi proceed awal ini kita kalikan dengan 30% ini, maka menghasilkan jumlah ini. Setelah itu masih sama dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi kita lakukan perkalian proceed dengan DR 30% menghasilkan PV atau present value, lalu kita jumlahkan dan kita bandingkan. Nah, perlu kita ingat untuk mencari NPV kita harus mengingat rumus ini. I1 plus NPV per, ini ada garisnya ini ya teman-teman, pembagian PV1 atau PV present value pertama yang kita jumlahkan dengan 20% dengan present value yang kedua dengan DR 30% dikali X I2 I1. Nah, kita langsung ke ini ya perhitungannya. 20% ini I1, 20% ini I1, yang I2 nya ini 30%. Nah, untuk NPV-nya, NPV kita lihat jumlah NPV tadi. NPV-nya kan 12,058.500, kita salin di sini NPV. Lalu kita melakukan pembagian. Nah, yang bawah ini PV1 ini PV1 kita lakukan pengurangan dengan PV2. Lalu kita bagi sama NPV. Terus 30% dikurangi 20%. I2 dikurangi I1. Maka ini hasil dari pembagian ini dikali 10%, terus menghasilkan 0,01, maka 20% ditambah 0,01 sama dengan 20,01%. Gitu. Jadi karena ini lebih dari 20% yang kita kelayakan, maka ini bisa dikatakan layak karena lebih dari 20%, meskipun lebih dari cuman lebih 1. Gitu ya teman-teman. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Nia Tulusna, maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.